Awasi serangan fajar. Itulah topik dialog kita pagi ini. Pemirsa, hingar-bingar kampanye Pilkada DKI Jakarta sudah berakhir dan kini saatnya memasuki masa tenang. Namun justru di masa tenang menjadi hal rawan terjadinya praktik politik uang atau serangan fajar untuk pengalihan suara. Bagaimana langkah Bawaslu agar Pilkada bisa jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia? Mengapa Pilkada DKI lebih menyedot perhatian ketimbang Pilkada di tempat lain yang juga berlangsung serentak? Lalu apa sanksi bagi pelaku serangan fajar? Untuk membahasnya di studio sudah hadir Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Selain itu kita juga tersambung melalui telepon dengan anggota Bawaslu Nasrullah. Saya ke Pak Nasrullah dulu ini ya. Pak Nasrullah, ya. Ini bicara politik uang ini atau serangan fajar ini ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Sudah terlalu lama kita mendengar istilah serangan fajar. Nah, sampai saat ini apa saja temuan Bawaslu, Pak? Iya, jadi udah berubah Mbak namanya. Udah bukan serangan fajar, duhur, asar, maghrib pun juga dipakai untuk menyerang sekarang. Sholat duha pun juga udah dipakai udah itu. Nah, jadi begini, pagi, siang, sore, malam beberapa sudah ada temuan ya? Bawaslu sebenarnya. Jadi kami ini melihat di beberapa daerah. Di daerah Sulawesi Barat, di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat kan sedang melakukan proses pemilihan gubernur tuh. Nah kebetulan di sana kami menemukan ada indikasi penyimpangan ya dalam hal praktek politik uang. Kemudian di daerah Sulawesi, apa itu temuannya Pak? Kalau tadi? Ya. Kalau tadi itu di Mamasa apa temuannya? Iya, politik uang, Mbak, politik uang. Ya. Uang cash dugaan atau politik berbentuk uang barang? Di daerah Sulawesi Barat sana dan di daerah Sulawesi Tengah apa itu, Luwuk Banggai kalau nggak salah juga tuh. Saya dapat laporan. Nah, itu Mbak yang terjadi. Sementara untuk di Jakarta ini masih adem ayem aja ini. Meskipun sebenarnya ada beberapa yang boleh dikatakan kategori modus ya, tapi kami lagi mencoba untuk mempelajari. Misalnya apa itu kayak model macam e-tol itu Mbak ya, halo? E-tol, kartu e-tol. Ya kayak model kartu e-tol ya? yang bisa ditukarkan dan bisa dipakai untuk berbelanja. Kemudian ada beberapa lagi tuh. Nah ini nih yang kami sempat baru dapat informasinya, kira-kira gitu Mbak. Nah itu untuk Jakarta yang terakhir ya, kartu e-tol ya, begitu untuk bisa dipakai untuk berbelanja. Ya. Nah Pak, ada lagi kemudian yang beredar di sosial media yang memang belum terkonfirmasi, ada juga misalnya kartu-kartu atau surat-surat dari paslon-paslon untuk menuliskan nama calon pemilih, nama keluarga, sehingga itu bisa mendapat minyak goreng atau akan mendapat prioritas dalam kredit puluhan juta rupiah bila paslon tersebut terpilih. Apakah itu sudah terkonfirmasi, Pak? Ya, jadi kami lagi melakukan proses. Jadi ini tidak boleh yang namanya menunggu laporan nih. Nah, jadi kami coba untuk turun ya, mencermati ini dan paling tidak pantauan misalnya seperti Bawaslu DKI kami minta untuk melakukan klarifikasi, panggil yang bersangkutan. Apakah betul ini ada benar berita yang ada di media sosial itu. Nah kalau itu iya benar, kami minta untuk dilakukan proses klarifikasi, pendalaman betul-betul, ya jangan sampai justru malah ada hal yang memang bisa dibenarkan ia melakukan, ada hal yang memang tidak bisa dibenarkan melakukan. Jadi yang kami pahami, sepanjang itu menyangkut tentang visi misi mereka dan bukan uang pribadinya atau uang timnya, saya pikir itu bisa dikategorikan bagian daripada program ya. Jadi misalnya begini Mbak, kalau saya menjanjikan orang sesuai dengan visi misi saya akan bagikan sesuatu, tetapi itu kan pakai menggunakan APBD nanti ya, dalam misalnya beri bantuan 1 miliar per RT RW, ya sama persis pemberian 1 miliar juga per desa di zaman pemerintahan sekarang yang juga memberikan uang berasal dari APBN. Jadi sepanjang uangnya berasal dari APBN atau APBD ke depan, menurut kami ya tidak ada soal itu. Tetapi kalau misalnya kayak model e-tol, kemudian masyarakat sekarang bisa pakai belanja, bisa menukarkan barang ya, itu yang masuk dan kategori sebagainya. Nah itu yang menurut kami
potensi politik uangnya, gitu Mbak. Oke, ditahan dulu Pak Nasrullah. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi ini kelihatannya sudah semakin variatif, kreatif ya, gitu ya. Ada kartu e-tol, begitu. Terus kemudian kita pernah mendengar ada sajadah bahkan ya. Nah ini apa ini Mbak? Kenapa bukannya malah mereda tapi malah kreatif? Iya, karena memang pilkada sekarang tuh beda Mbak ya dengan pilkada sebelum tahun 2014. Sekarang pilkadanya itu satu putaran. Jadi berapapun suara yang dikumpulkan oleh pasangan calon, kecuali DKI Jakarta ya, karena DKI Jakarta 2 putaran, maka dia akan memenangkan. Jadi there's no point of return, nggak ada lagi nih titik balik untuk kesempatan kedua gitu ya. Kalau di sebelum-sebelumnya kalau tidak 30% maka akan ada putaran kedua. Nah, terutama di masa tenang ini masa yang nggak bikin tenang ya. Masa yang justru deg-degan ya. Betul, masa yang disebut sebagai kesempatan terakhir memenangkan hati pemilih, kesempatan terakhir untuk merebut suara pemilih. Dan ketika misalnya mereka tidak punya basis, tidak punya kekuatan real yang mengikat dengan pemilih, maka uang, barang, materi menjadi penyambung antara mereka dengan para pemilihnya. Meski undang-undang pilkada kita tidak kurang tegasnya. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan kalau menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya. Materi lainnya mau apapun. Bisa barang juga bisa ya. Barang gitu ya, bisa e-tol kan materi yang bisa menjadi materi begitu. Itu ancamannya tidak main-main. Paling lambat 36 bulan atau 3 tahun, paling lama 72 bulan atau 6 tahun dan denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Dan tidak hanya untuk pemberi Mbak Rike, penerima juga. Nah sekarang tantangannya adalah ketika aturan main sudah benar nih, sudah bagus, yang memberi dan yang menerima itu sama-sama kena tindak pidana. Praktik-praktik yang dilakukan ini semakin kreatif dan menghindari hukum. Jadi cenderung sembunyi-sembunyi. Kalau dulu kan menyasar semua ya, mau pasangan calon nomor berapapun, selama dia punya kepentingan itu dia akan berikan. Kalau sekarang tidak, dia akan mengelola basisnya dia. Jadi dia pastikan ini pendukung saya supaya menjaga soliditas suara nggak pindah ke tempat lain. Jadi ikatan emosional itu dia semakin perkuat dengan uang. Jadi tidak lagi kayak dulu ketemu, kalau dulu kan di Kota Waringin Barat, semua pemilih, setengah dari pemilih di daerah itu dikasih sertifikat sebagai tim sukses. Jadi kalau dia terima sertifikat, dianggap dikasih uang transport 150.000. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu. Dia petakan di mana kantong-kantong suara dia, supaya kantong suara dia solid, itulah yang dia dekati. Dan hubungan yang dia bangun sangat personal. Oke, kalau misalnya memberikan uang atau materi lainnya dalam basis masa dia, ini kan sulit untuk dibuktikan sebetulnya ya. Nah ini menjadi kendala juga bagi Bawaslu untuk menemukan dan kemudian menindak. Yang unik di Banten Mbak ya, sudah misalnya ada bagi-bagi uang, lalu ada panwascam di sana, ketangkap, ceritanya OTT lah tanda kutip ya, ditangkap, diproses. Tiba-tiba ketika masuk ke sentra Gakumdu, ini yang sudah jelas-jelas nih, barang buktinya ada, foto-fotonya ada, beredar panwascamnya beredar saat ada memberikan atau membagikan saat uang. Membagikan, orangnya jelas, tapi ketika saat diproses hukum, ternyata saksi-saksi, karena kan panwascam bukan yang menerima, kalau dia yang menerima kan bisa langsung gitu ya dilaporkan, yang ternyata yang menerima uang itu semua tidak menghilang, tidak bisa ditemui. Lalu kemudian yang terlapor, orang yang dilaporkan memberikan uang juga menghilang, kabur. Sementara mekanisme hukum kita tidak bisa melanjutkan kalau tidak ada saksi yang menerima uang, karena unsurnya kan ada yang memberi dan ada yang menerima. Akhirnya apa? Kasusnya dihentikan. Nah ini yang jelas nih, yang terang benderang. Apalagi kemudian yang buktinya masih yang sumir katanya. Belum lagi Mbak, sekarang pemilih itu cenderung secara psikologis tidak terlalu punya keberanian ketika proteksi hukumnya tidak kuat. Jadi kan misalnya apalagi yang tahu itu di lingkungan yang misalnya menengah bawah. Saya mendengar ada kawan saya dikasih uang, ayo kita lapor. Itu saya sering mengajak tetangga gitu ya, atau sahabat. Enggak, jangan, kalau saya lapor nanti kami diusir dari lingkungan ini. Terutama kalau dia melibatkan struktur masyarakat yang punya pengaruh. Nah, struktur masyarakat kita kan juga masih cukup dekat ya. Betul sekali. Nah, padahal tadi seperti Mbak Titi katakan, tidak hanya pemberi politik uang, tapi juga penerimanya ini mungkin bagi masyarakat yang belum tahu, penerimanya juga bisa dikenai sanksi yang tidak main-main. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Mbak Titi dan juga Pak Nasrullah sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Awasi serangan fajar.